Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya mewakili tim doa dari Wihara Budayana Putat Gede nomor 1 Surabaya, ikut berbelasungkawa, ikut berduka atas meninggalnya almarhum Bapak Taiponomo Tejo. Sebagai anak yang berbakti, tentunya banyak yang merasa tidak cukup waktu yang kita butuhkan, sekalipun sudah bertahun-tahun kita menunggu orang tua. Maka sebagai bakti yang terus-menerus kepada orang tua, banyak cara yang dilakukan. Di masa kehidupan Sang Buddha ada seorang pemuda yang baru saja ditinggal kematian oleh ayahnya, oleh bapaknya, seperti hal yang terjadi dalam keluarga saat ini. Sebagai anak yang berbakti, dia menginginkan agar arwah ayahnya setelah meninggal masuk surga. Sudah menjadi cita-cita dan harapan setiap orang, setiap agama, hidup bahagia sejahtera panjang umur kalau mati masuk surga. Demikian pula pemuda ini setelah berbakti kepada orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup, demikian pula dia menginginkan setelah meninggal untuk berbakti kepada orang tuanya. Kemudian dia pergi menemui Sang Buddha. Sang Buddha, ayah saya baru saja meninggal. Mohon dengan bantuan Sang Buddha, dengan kekuatan Sang Buddha, atau dengan cara apa Sang Buddha yang bisa dilakukan agar arwah ayahku bisa masuk alam surga. Kemudian oleh Sang Buddha, pemuda ini dibawa ke sebuah kolam sambil suruh membawa minyak dan batu. Setelah ketemu kolam dan sambil membawa minyak dan batu, Sang Buddha menyuruh pemuda ini untuk melemparkan batu yang dibawanya tadi ke kolam dan menuang minyak yang dibawanya tadi ke kolam. Apa yang terjadi? Batu setelah dilempar di kolam itu tenggelam, minyak yang dibawa tadi dituang di kolam itu terapung. Setelah melihat batu tenggelam dan minyak terapung, Sang Buddha menyuruh pemuda ini untuk mengundang rohaniwan-rohaniwan dari berbagai kota yang dikenalnya, untuk mengundang pemuka-pemuka agama atau tim-tim doa untuk datang ke kolam tersebut untuk memanjatkan doa agar batu yang tenggelam tadi bisa terapung, agar minyak yang terapung bisa tenggelam. Kemudian mendapat perintah seperti itu dari Sang Buddha, pemuda ini mengatakan, sekalipun didoakan dengan cara agama apapun, oleh rohaniwan manapun, oleh tim doa manapun Sang Buddha, rasanya tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena sudah menjadi hukum alam, sesuatu yang berat akan tenggelam, sesuatu yang ringan akan terapung. Kemudian Sang Buddha menjelaskan demikian. Demikian pula pemuda, kalau orang tuamu di masa hidupnya itu melakukan perbuatan-perbuatan berat, perbuatan-perbuatan jahat, akan menenggelamkan di alam-alam penderitaan. Kalau sekiranya orang tuamu semasa hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan ringan, perbuatan-perbuatan baik, akan mengangkatnya di alam-alam bahagia, alam-alam atas. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, baru saja almarhum Bapak Taiponomo Tejo meninggalkan keluarga dengan meninggal. Secara pasti kita semua tidak tahu arwah almarhum saat ini berada di alam bawah atau alam atas. Seorang rohaniwan pun secara pasti tidak tahu. Sekiranya almarhum di alam bawah, sebagai seorang anak yang berbakti dan orang-orang yang telah mengenal beliau, tentunya akan berjuang mati-matian bagaimana bisa mengangkat arwah leluhur atau arwah orang tua untuk terangkat di alam bahagia, alam surga. Adakah caranya? Ya. Atau bisa? Apakah bisa?
Bisa jawabnya. Ilustrasi batu tadi bisa kita pakai. Bagaimana batu yang berat tadi bisa berada di permukaan air? Ada caranya. Ditaruh perahu atau kapal. Itu sudah otomatis batu yang berat tadi berada di permukaan air. Demikian pula Bapak Ibu pembawaan doa-doa dari kemarin saat ini sampai besok dalam rangka membuat kapal-kapal, membuat perahu-perahu bagi beliau. Sekiranya arwah beliau di alam bawah kita angkat dengan doa, dengan perahu-perahu yang kita buat melalui doa-doa ini. Lebih-lebih pada kesempatan ini kita bersama-sama mohon bimbingan berkah pelindungan dari Buddha Amitabha. Di dalam janjinya yang ke-18 Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku, dan orang itu mempunyai kebajikan, maka apabila seorang itu meninggal, akan kujemput arwahnya dan ditempatkan di alam surgaku, yaitu surga Sukawati. Itulah doa dan keyakinan bagi umat Buddha. Semoga menjadi harapan keluarga almarhum dengan bimbingan Buddha Amitabha benar-benar telah di alam surga bahagia surga Sukawati menjadi kenyataan. Di samping keluarga membawakan doa sebagai bentuk bakti dan hormat, juga tidak lupa mewarisi tradisi dari nenek moyang. Di sebelah peti jenazah ada rumah-rumahan. Itu juga sebuah harapan, sebuah doa. Bagaimana almarhum sepeninggal ini bisa menempati rumah megah dan mewah dan lengkap dengan sarana-sarana seperti itu. Tentunya apabila benar-benar almarhum nanti setelah meninggal ini bisa menempati rumah megah dan mewah seperti itu, alangkah bahagianya. Tidak perlu mengkhawatirkan lagi, mencemaskan lagi, karena sudah mempunyai tempat yang sangat layak. Bahkan keluarga yang tinggalkan merasa bangga, ya, orang tuanya menempati rumah megah dan mewah. Namun apakah akan menjadi kenyataan atau tidak rumah megah dan mewah di alam sana itu? Untuk menjawab itu ada sebuah cerita di kalangan umat Buddha. Ada seorang biku yang bernama Biku Moggallana. Biku Moggallana itu mempunyai kemampuan pergi ke alam surga. Ketika pergi di alam surga, Biku Moggallana itu melihat, ya, rumah megah dan mewah namun belum berpenghuni, masih kosong. Karena penasaran kemudian turun ke dunia bertanya kepada Sang Buddha. Sang Buddha, saya ketika di salah satu surga, ya, melihat rumah megah dan mewah namun masih kosong, belum berpenghuni. Itu milik siapa? Kemudian Sang Buddha menjelaskan, perlu engkau ketahui bahwa rumah megah dan mewah di alam surga itu milik seseorang yang senantiasa di dunia ini melakukan kebaikan-kebaikan. Sekalipun dia belum meninggal, pahala kebajikannya sudah tersedia di alam surga berupa fasilitas kehidupan yang megah dan mewah sekali. Kita berharap kebajikan beliau memadai untuk telahinya di alam surga dengan fasilitas-fasilitas kehidupan seperti gambaran yang dikirim rumah ini. Di samping sebuah doa dan harapan rumah-rumah itu besok akan dibakar rumah-rumah itu sebagai simbol agar beliau tidak melekat lagi terhadap apa yang pernah dipunyai di dunia ini. Sudah dibawakan semua sehingga tidak melekat. Dengan tidak melekatnya arwah almarhum dengan benda-benda atau barang yang pernah dipunyai, akan terbebasnya dari kemelekatan dan mengambil kebebasan untuk telakinya secara mudah di alam-alam yang lain. Kemudian makna ketiga, rumah-rumah ini, ya, tadi dibimbing oleh tim doa untuk menghormat keluarganya sebagai bentuk warisan dari keluarga yang ditinggalkan, hendaknya betul-betul dihormati. Bagaimana menghormati warisan itu? Ya, jangan sampai peninggalan almarhum warisannya jadikan bahan rebutan. Jangan sampai berpikir untuk dijual untuk foya-foya dan sebagainya. Berpikirlah jerih payah dari orang tua, sebuah warisan, sebuah pusaka yang harus dirawat dan dipelihara oleh keturunannya. Di samping rumah-rumahan kita juga bisa melihat di peti jenazah, ya, banyak rangkaian bunga-bunga. Di samping itu sebagai dekorasi dan juga selalu menyambung ikatan emosional dengan beliau. Bunga di dalam agama Buddha mempunyai makna ketidakkekalan, ya, bunga yang asli, ya, dipetik, ya, seger, kemudian sore atau besok sudah layu, mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan yang kita jalani ini
adalah kehidupan yang tidak kekal adanya. Ya, pagi seger, sore sudah layu, seperti bunga ini. Demikian pula mengingatkan kepada kita semua, kematian almarhum bukan terjadi pada almarhum sendiri. Kita pun, setiap orang tanpa kecuali yang pernah lahir, berkembang, dan akhirnya mengalami kematian. Itulah proses alami. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, akan terjadi kematian itu kepada siapapun. Semoga dengan selesainya kita membawakan doa ini, apa yang menjadi harapan keluarga almarhum segera menempati alam surga bahagia benar-benar menjadi kenyataan, dan setelah di alam surga memberikan doa restu kepada keluarga yang ditinggalkan, bisa mempunyai kekuatan melanjutkan perjuangan harapan-harapan beliau yang belum menjadi kenyataan. Sadu, sadu, sadu.